Kamu bosan nyari-nyari preset yang sesuai dengan style editing kamu? Atau setiap kali kamu ngedit foto, kamu kesusahan karena kamu punya preset yang banyak banget dan hasilnya mirip-mirip? Itu tandanya kamu harus belajar editing foto kamu sendiri. Dan siapa tahu kau malah bisa bikin preset Lightroom versi kamu. Hai, gimana kabar kalian? Di video kali ini aku akan jelasin gimana caranya kalian bisa ngedit foto tanpa preset. Syaratnya cuma satu, kalian harus cari kode rahasia di layar kalian di sekitar video ini. Kode rahasianya adalah simbol berbentuk jempol ke atas dan tulisan subscribe warna merah. Kalau udah ketemu, kalian klik aja dua-duanya. Oke, udah ketemu? Oke, langsung aja kita ke Lightroom Mobile. Oh ya, dan juga di video ini penjelasanku soal fitur-fitur akan sangat-sangat disederhanain, jadi mungkin nggak akan selengkap penjelasan pada umumnya. Oke, sekarang kita udah ada di Lightroom Mobile, kalian bisa lihat. Dan di Lightroom Mobile ini langkah pertama yang harus kalian lakukan saat ngedit adalah clean up. Clean up itu meliputi satu, cropping, terus kalian juga harus jadi yang pertama itu kalian harus cropping, yang kedua kalian harus melakukan noise reduction atau pengurangan noise, yang ketiga kalian harus melakukan tempel-tempelan, misalkan ada jerawat atau yang lain sebagainya, kalian harus hilangin dulu. Dan yang keempat adalah geometrik, kalau misalkan kalian mau moto gedung, kalian harus benerin perspektifnya. Oke, jadi tanpa lama-lama kita akan coba cropping dulu. Aku akan cropping 4:5, terus habis cropping kita akan masuk ke bagian detail untuk mengurangi noise reduction. Oh ya, dan ada satu lagi, kalau kalian ngurangi noise, otomatis kalian harus benerin sharpeningnya juga ya. Jadi noise reduction dan sharpening itu jadi satu kesatuan. Ini karena fotonya relatif noise free, jadi aku akan coba ngasih dikit aja. Oke, terus ini yang tadi aku bilang healing atau kita tambal, ini cuma ada di Lightroom yang versi premium. Langkah yang keempat itu tadi kita harusnya geometri ini ya, yang terakhir buat ngatur perspektifnya. Cuman karena di sini nggak ada perspektif yang terlalu gimana-gimana, aku akan lewati ini. Langkah kedua kita akan benerin exposure-nya atau pencahayaannya di tab light di bawah ini. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang atas yaitu exposure. Exposure ini tingkat kecerahan, jadi kalau ke kanan dia lebih terang, kalau ke kiri dia lebih gelap. Dan tipsnya buat kalian yang belum tahu, kalian selain kalian bisa slider ke kanan kiri kayak gini, ini kalian juga bisa tab, itu tab kanan atau tab di sisi yang sebelah kiri, itu kalian bisa lakuin itu. Di bawah exposure ada kontras, semakin ke kanan kontrasnya semakin tinggi dan semakin ke kiri kontrasnya semakin rendah. Nah, bagian yang sering bikin orang bingung itu adalah di 4 opsi yang di sini ya, 4 opsi di bawah sini. Highlight, shadow, white, dan black itu sebenarnya adalah cara Lightroom untuk mengkategorikan pencahayaan di foto kalian. Jadi kalau bagian highlight itu adalah bagian yang terang. Misalkan kayak bagian ini di sini, tembok abu-abu di belakang ini, di Lightroom mungkin akan masuk di highlight. Contoh yang lainnya tuh di sini, di bagian tangan ini. Ini kalau kita naikkan di highlightnya, dia akan semakin terang ya. Kalau kita turunkan akan semakin gelap. Itulah bagian highlight. Jadi bagian highlight itu dia mewakilkan bagian yang terang. Terus bagian yang gelap itu akan diwakilkan oleh shadow. Contoh, misalkan kita di muka kita ini kan agak sedikit gelap. Kalau kita mau terangkan, kita harus naikin shadownya. Nah, seperti ini. Kita kananin atau ke kiriin kalau kita mau nurunin shadownya. Nah, jadi bagian yang agak gelap itu akan diwakilkan oleh shadow. Terus gimana dengan white dan black? Nah, white itu mewakilkan area yang lebih terang dibandingkan dengan highlight. Contohnya kalau kita lihat di foto ini, itu mungkin di belakang sini kita lihat ada pagar ya, pagar warna putih. Kalau kita mau mengatur kecerahannya di pagar ini, kita harus mengatur lewat white, dinaikin atau diturunin. Terus yang terakhir ada black. Black ini untuk mewakilkan area yang lebih gelap dibandingkan shadow. Kalau di foto ini kita bisa lihat di bagian mungkin strap di sini atau di kacamata hitam ini. Misalkan kita mau turunkan blacknya, kita tinggal geser ke kiri, atau kalau mau kita naikkan ya kita geser ke kanan. Di contoh ini mungkin aku akan turunin dikit. Oke, masih di bagian light, kita akan masuk ke curve. Ada 4 bagian. Dari pojok kiri bawah, kalian bisa lihat di situ ada ini ya. Ini adalah
black, terus naik lagi ada shadow, terus naik lagi ada highlight, dan yang paling pojok kanan atas adalah white. Dan di tengah-tengah persis di sini itu ada yang namanya mid tones. Nah, jadi curve ini itu yang dirubah value-nya sama kayak slider tadi. Cuman perbedaannya kalau dalam prakteknya ya, curve ini merubahnya tuh lebih kasar. Contoh, kita misalkan mau rubah shadow, kita tinggal bikin pin di sini, terus tinggal kita geser. Misalkan kita mau turunin ya, kita akan geser ke sebelah sini. Atau mau kita naikin shadownya ya, kita akan geser ke sebelah sana. Seperti yang kalian lihat di sini, ketika kalian mengubah satu titik, maka titik yang lainnya akan ikut berubah. Jadi dia akan membuat garis lengkung kayak gini. Tipsnya adalah jangan terlalu ekstrim pakainya, karena kalau kalian nariknya terlalu ekstrim atau pinnya terlalu banyak, gambar kalian bisa rusak kayak gini. Nah, ini curve-nya terlalu ekstrim, jadi gambarnya jadi nggak enak dilihat. Nah, untuk di gambar ini aku akan coba naikin black-nya dikit, jadi kita mau kasih kesan faded di fotonya, tapi kita mau turunin shadow-nya, jadi biar shadow-nya tetap terjaga. Terus aku mau naikin highlight-nya, terus terakhir aku mau turunin white-nya dikit supaya dia nggak jadi terlalu terang, jadi ada kesan abu-abunya dikit gitu. Nah, untuk curve ini karena penggunaannya bisa berbagai macam cara, berikut ini aku akan kasih contoh beberapa curve yang bisa kalian pakai buat awal-awal. Kalau kalian pengen gambar kalian kontras, kalian harus bikin curve S model kayak begini. Nah, dengan model curve S kayak gini, itu kalian akan mendapatkan kontras yang lebih baik, ya lebih kontras gambarnya. Terus kalau kalian pengen gambar kalian ada efek faded kayak vintage gitu, kalian bisa melakukan yang ini. Jadi dari yang sisi bawah bagian black itu kalian naikin ke atas dikit, dan yang sisi white-nya kalian turunin dikit. Ini akan jadi looknya faded vintage kayak gini. Oke, jadi itu tadi curve. Sebenarnya ada satu bagian lagi di curve yang bisa kalian coba pakai, yaitu di bagian 3 di sini ada red, green, blue. Ini bisa kalian pakai untuk color grading, tapi aku sendiri nggak pernah pakai fitur curve ini buat color grading karena pakainya lumayan susah. Tapi kalau kalian pengen coba, pengen explore sendiri, silahkan. Prinsipnya sama, cuman kalau curve yang putih ini tadi buat ngatur lighting, kalau red, green, blue ini untuk ngatur warna. Oke, setelah kita tadi bermain-main dengan light atau dengan pencahayaan, selanjutnya kita akan bermain dengan color atau dengan warna di tab sebelahnya. Oke, di tab ini kita lihat dulu di bawah ada 4 opsi, ada temp dan tint. Ini berurusan dengan white balance. Temp itu mengatur lebih ke arah biru atau ke arah kuning, itu adalah temp. Sedangkan tint lebih ke green atau ke magenta. Kebetulan di gambar ini white balance-nya udah lumayan oke. Tapi kalau kalian punya gambar yang white balance-nya nggak terlalu bagus, misalkan kalau di foto ini ternyata bagian yang putih beneran tuh, misalkan katakanlah di bagian ini gitu ya, kalian tinggal pilih icon eyedropper di sini, kalian klik dan kalian tinggal geser. Otomatis white balance kalian akan ganti. Oke, jadi ada temp, ada tint tadi udah, dan yang di bawahnya itu ada vibrance dan saturation. Jadi vibrance dan saturation ini sebenarnya mengatur satu hal yang sama, yaitu kepekatan warna. Nah, bedanya adalah vibrance itu bisa dibilang lebih pintar daripada saturation. Contohnya gini, kalau kita lihat di foto ini, bagian yang merah ini kan sangat tersaturasi ya, warnanya sangat pekat ya. Kalau kita naikkan atau turunkan saturationnya, itu dia akan memengaruhi semua warna yang ada di gambar ini. Mau itu warnanya pekat kayak merah ini, atau mungkin warnanya nggak terlalu pekat kayak jalan di bawah ini, mereka akan diperlakukan sama oleh saturation. Jadi kalau kita naikkan saturasinya, semua warna akan jadi lebih cerah, lebih pekat warnanya. Begitu juga kalau kita turunkan, mau warna yang paling pekat atau yang paling soft, itu akan diturunkan saturasinya. Beda halnya dengan vibrance. Vibrance itu akan lebih berfokus di warna-warna yang nggak terlalu kuat. Misalkan, kita lihat warna merah ini adalah warna yang kuat ya, seperti yang kita lihat tadi, ini warnanya pekat.
Tapi kalau kita lihat di bagian bawah sini, itu kan warnanya nggak terlalu pekat nih ya. Warnanya kayak faded gitu karena overexposure. Nah, kalau kita naikkan vibrance-nya, warna merahnya itu nggak akan tergeser. Warna merahnya akan sedikit banget efeknya dibantu oleh vibrance, tapi akan berefek banget di warna-warna yang nggak terlalu kuat. Kayak misalkan kalau kita lihat contoh di sini, selain di bagian drone ini adalah di sini, di bagian atas ini. Itu kan warnanya kalau kita normal tadi kan kayak gini ya. Tapi kalau kita naikkan vibrance-nya, warna merahnya nggak terlalu terpengaruh, tapi warna yang di situ itu terpengaruh banget. Itulah bedanya vibrance dengan saturation. Kita akan lanjut ke atas. Di atas ada icon black and white. Di PNW ini black and white, jadi ya tinggal kalau kamu klik jadi black and white gambarnya. Terus di sebelahnya ada tab namanya grading, dan di sebelahnya lagi ada tab namanya mix. Yang bagian grading kita akan lompati dulu, kita akan ke mix dulu. Di mix ini seperti yang kalian lihat, di situ ada 8 warna. Kalian bisa lihat dari paling pojok ini ada red atau merah, orange, kuning, hijau, cyan atau biru muda, aqua, biru tua, magenta, dan ada ungu atau purple. Setiap warna itu ada 3 slider, yaitu hue, saturation, dan luminance. Hue itu untuk menggeser warna ke warna sebelahnya. Jadi misalkan kalau kita di green gitu ya, semakin kita arahkan slider kita ke kiri, maka warna hijau akan menjadi warna kuning karena di sebelah kirinya adalah warna kuning. Sedangkan kalau kita geser slider ini ke arah kanan, maka si hijau ini akan berubah warna sedikit menuju ke arah biru atau ke arah aqua, karena di sebelah kanannya ada warna aqua. Terus di bawahnya ada saturation. Saturation itu mengatur kepekatan warnanya, dan yang di bawah ada luminance, yaitu adalah seberapa terang warna tersebut. Luminance ini kayak menambahkan warna putih atau warna hitam. Kalau kita ke kiri warnanya jadi lebih gelap, kalau kita ke kanan warnanya jadi lebih terang. Nah, terus gimana dengan skin tone? Kalau kita lihat di sini skin tone. Skin tone itu masuk ke warna apa kira-kira? Kita akan siapkan di sini, kita akan siapkan polling. Silahkan dipilih warna apa yang udah dipilihan tersebut. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, udah milih? Jawabannya yang benar adalah warna orange. Selamat buat yang menjawab warna orange, jawaban kalian benar. Tapi nggak juga, karena warna kulit itu nggak cuma orange. Warna kulit itu bisa jadi ke merah dikit atau ke kuning dikit, bahkan di beberapa kasus bisa ke ungu atau ke magenta dikit. Nah, terus kalau kalian punya kasus yang seperti ini dan kalian pengen merubah hue, saturation, atau luminance dari skin tone seseorang tanpa merubah satu-satu, caranya gimana kira-kira? Caranya adalah dengan memanfaatkan icon yang ini, target adjustment tool. Jadi caranya gampang banget, kalian arahkan ke kulitnya dan kalian milih dulu mau ubah apanya dulu, mau ubah hue, saturation, atau luminance. Misalkan di foto ini aku mau merubah hue-nya, kita tinggal klik tahan, terus secara otomatis akan terseleksi. Oh, ternyata warna kulit kita itu ada di bagian orange dan juga merah. Jadi kita tinggal geser aja. Ini ceritanya aku mau geser sedikit ke arah orange ya, lebih ke arah orange kuning ya. Ini kita geser ke atas. Oke, dan terus kita mau ke luminance. Kita mau naikin luminasinya. Sama, tinggal diklik aja terus kita drag. Oke, misalkan kayak gini, dan sebenarnya saturation juga sama, tinggal kalian klik aja, kalian drag. Sama aja. Udah selesai, misalkan oke, aku happy dengan hasilnya, kalian tinggal klik done. Kalian bisa tekan screen kalian buat lihat before dan after. Nah, ini kan ada potongan yang nggak enak di sini. Itu adalah hasil kalau kalian ngeditnya terlalu berlebihan biasanya, atau kalau file JPEG kalian itu datanya nggak banyak-banyak banget. Biasanya akan terjadi seperti ini. Oke, sekarang misalkan kayak gini, ini udah jadi. Sekarang kita akan lanjut ke grading. Oke, sekarang kita ada di tab color grading. Color grading ini sebenarnya kalau secara simpelnya adalah kita mau kasih color cast ke bagian-bagian tertentu. Misalkan kita mau kasih color cast di shadow atau midtones atau highlight. Itu kita bisa lakukan di sini. Di bawahnya kita bisa lihat ada color wheel di bawah sini. Nah, bagian yang paling luar ini untuk mewakili hue atau mau warna apa. Terus kalau di bagian tengah ini kita bisa geser. Semakin keluar itu artinya saturasinya semakin tinggi. Lihat.
Nah, ya kan, saturasinya semakin tinggi. Misalkan aku mau kasih color cast warna sedikit ke hijau katakanlah, terus saturasinya kita turunin dikit aja. Nah, misalkan kayak gini. Ini kalian bisa, begitu juga dengan midtones. Kalau midtones berarti dia ada di tengah-tengah, ya, warna yang ada di tengah. Terus kalau highlight lah tempat kalian mengasih cast warna di bagian yang terang. Nah, untuk color grading ini mungkin kita nggak akan banyak bahas di video kali ini karena ini lumayan panjang. Tapi intinya ya tadi, color grading ini membuat kalian bisa kasih color cast di bagian-bagian tertentu atau di tingkat kecerahan tertentu yang ada di foto kalian. Selanjutnya kita akan menuju ke tab effect. Di tab effect ini adalah berarti langkah berapa sih? Langkah kesekian. Ada 4 fitur di bagian tab effect ini. Ada texture, clarity, dan dehaze. Itu adalah efek-efek yang berfokus ke kontras dalam sebuah foto. Di foto kali ini aku akan turunin dehaze-nya dikit supaya gambarnya jadi kayak vintage gitu, jadi lebih kayak analog, nggak tajam-tajam banget. Dan kemudian di paling bawah itu ada vignette buat ngasih efek kayak gini, ini vignetting. Nah, tinggal kalian mau ke hitam apa ke putih. Nah, buat kalian yang pakai Lightroom yang berbayar atau premium, kalian aku saranin nggak pakai efek vignette ini buat bikin bagian hitam ini ya. Yang aku saranin adalah di langkah selanjutnya, yaitu masking. Nah, di fitur masking ini ada banyak cara untuk menyeleksi atau membuat masking. Ada select subject, ada select sky, ada brush, gradient, dan lain sebagainya. Di tutorial kali ini aku akan coba pakai radial gradient. Karena radial gradient ini bisa kalian gunakan di objek apapun, mau orang, mau barang, mau apapun lah, kalian bisa pakai radial gradient ini. Dan sebenarnya prinsipnya sama. Caranya kalian tinggal klik dan drag aja. Terus tinggal kalian klik tombol yang ini atau di invert. Nah, kalau udah, kalian menuju ke tab like aja dan kemudian kalian turunin exposure-nya dikit. Secara otomatis kalian akan membuat bagian yang lebih gelap di sekitaran foto kalian. Nah, lihat tuh. Nah, bagian ini jadi lebih gelap tuh. Nah, efek ini biasa aku gunakan kalau misalkan aku mau bikin objeknya tuh lebih pop up gitu. Nah, aku akan pakai efek ini. Selain efek exposure yang untuk kita pakai untuk membuat vignette, kalian juga bisa pakai adjustment lainnya yang ada di tab ini. Ada highlight, shadow, white, black, itu sama kayak yang tadi. Terus ada juga kalian bisa ngubah colornya. Kalian bisa ngubah color temperature, misalkan jadi lebih biru atau lebih kuning. Kalian bisa rubah tintnya jadi lebih hijau atau lebih ungu. Saturasinya mau kalian kurangin atau kalian naikin. Dan hue ini mereka akan geser semua warna. Dan ada pilihan fine adjustment, ini buat adjustment yang lebih tipis lagi, jadi nggak sekasar yang ini. Kalau udah, kita klik yang tombol atas ini. Langkah terakhir yang bisa kalian lakukan adalah klik 3 titik di atas ini dan kemudian kalian pilih create preset. Kalian tinggal taruh di mana, user preset atau di mana, terserah. Kalian bisa bikin grup preset baru. Setelah itu kalian bisa namai preset kalian. Misalkan kita namain 01. Setelah itu kalian tinggal klik OK atau klik selesai dan kalian udah dapat presetnya. Kalian tinggal masuk ke preset, kalian masuk ke yours, preset pengguna, dan kalian lihat preset kalian udah ada di sana. Oke, jadi itulah tadi cara kalian edit foto di Lightroom tanpa preset. Memang ini lumayan lama prosesnya karena kita tadi jelasin satu-satu. Tapi kalau kalian biasain edit foto tiap hari pakai Lightroom Mobile, tanpa terasa kalian akan jadi tambah cepat dan tambah cepat lagi ngeditnya. Dan poin pentingnya adalah kalian nggak perlu lagi cari-cari preset di internet buat ngedit foto kalian. Jadi sekian untuk video kali ini, silahkan di like dan subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.